Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sebagai pelajaran saja, mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Saya masih ingat di masa kecil saya ketika mungkin usia sekitar 8 atau 9 tahun, sekitar kelas 2, kelas 3 SD. Bapak saya sering berdebat dengan ibu saya hanya masalah pendidikan. Jadi bapak saya bilang, biarkan ini Hermanto ini supaya nyuci bajunya sendiri. Cuman ibu bilang, kasihan ini masih kecil, nanti kalau nggak bersih gimana, kasihan nanti fisiknya nggak kuat dan sebagainya. Waktu kecil saya memandang, oh betapa kasih sayangnya ibu saya ya. Dan bapak ini, wah kok keras sekali mendidiknya gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga bapak membuat aturan, kamu nggak boleh pergi jauh dari rumah, hanya radius sekian ratus meter, nggak boleh lebih dari itu. Itu berlangsung sampai SMA. Ketika saya sudah mulai ngaji, sudah mulai belajar, maka sudah merasa yakin bahwa ini sudah ada dasar-dasar agama, maka barulah diberi keleluasaan. Waktu itu saya belum bisa berpikir bahwa bapak saya memiliki cinta, justru banyak tekanan, banyak aturan begitu. Nah, disinilah Bapak Ibu jamaah sekalian, kadang kita ini tidak bisa menerjemahkan bayangan kita yang namanya cinta itu wah membolehkan apapun, dienakno gitu, diberi keenakan semuanya. Sehingga kita menyimpulkan bahwa itu kasih sayang. Memang kita akui bahwa seorang ibu pasti kasih sayangnya sangat dalam. Tetapi sang ayah memiliki cinta dan kasih sayang juga, namun dengan cara yang berbeda. Di mana harapan ayah anaknya nanti akan kuat menjalani kehidupan ini. Di mana harapan ayah anaknya ini akan mandiri, banyak kemampuan dan sebagainya dengan cara yang lainnya. Dan seringkali kita menyimpulkan bahwa ibulah yang lebih penyayang, bapak tidak. Padahal tidak demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak seorang ayah yang menekan anaknya, kamu harus hafal ini, hafal itu, harus hafal surat ini, harus hafal surat itu, kamu hafalkan hadis, ini pelajari, yang itu pelajari. Bahkan berapa banyak orang tua yang memondokkan anaknya, yang biasanya berkumpul dengan keluarga, bersenang-senang bersama ayah ibunya, makan yang enak-enak, tidur dengan kasur yang empuk, diajak rekreasi ke sana ke sini, terus mondok, ya, harus berkumpul dalam satu ruangan bersama teman-temannya. Mungkin tidak semua pondok memiliki fasilitas yang bagus. Berapa banyak anak-anak yang mondok gatelen ya, dan sebagainya. Harus bangun jam 2 atau jam 3 malam, baru tidur jam 10 padahal masih usia SMP kelas 1, dan berbagai macam aturan. Tidak boleh pegang HP ya. Kemudian libur hanya sewaktu-waktu dan cuma sebentar. Banyak aturan dan sepertinya tekanan-tekanan. Tapi subhanallah Bapak Ibu jamaah sekalian, itu semua demi kemanfaatan yang akan diraih sang anak dan demi agar sang anak ini terjauh dari sesuatu yang membahayakannya di dunia, lebih-lebih tentu di akhirat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta dan kasih sayang sejati adalah, poinnya adalah keinginan memberikan manfaat kepada orang yang dicintainya dan komitmen kuat untuk berusaha mencegah segala yang membahayakan orang-orang yang dicintainya. Maka yang perlu kita pahami dan kita dalami adalah tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim, pengasih lagi maha penyayang, dan levelnya tentu tidak bisa disamakan dengan hamba-hambanya, sehingga kita katakan maha pengasih, maha penyayang. Ini poin yang harus kita pegang.
Sehingga apapun yang Allah lakukan bagi orang-orang yang beriman, apapun itu, maka dasarnya adalah Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada hamba-hambanya, berapa banyak orang yang salah dalam menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah athar, jadi athar ini sebuah riwayat tapi bukan dari Nabi SAW, biasanya dari para sahabat Nabi SAW. Dia mengutip sebuah athar. Beliau menulis mengatakan anna al-mubtala idza du'iya lahu Allahumma arhamhu yaqulu Allah subhanahu kaifa arhamuhu min syai'in bihi arhamuhu. Sesungguhnya jika ada seseorang yang mendoakan orang lain yang terkena cobaan, ada orang terkena musibah, terkena cobaan, lalu didoakan, semoga Allah mengasihi dia. Semoga Allah mengasihi dia. Orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit yang parah. Diuji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hilangnya harta bendanya, jatuh miskin. Lalu ada orang yang mendoakannya, ya Allah kasihanilah dia. Maka menurut asar ini, kaifa arhamu, Allah berkata, Allah berfirman, kaifa arhamuhu min syai'in bihi arhamuhu. Bagaimana aku mengasihinya dari sesuatu yang dengannya aku mengasihinya. Justru saya beri dia sakit, justru saya berikan dia kemiskinan, itu karena kasih sayang saya. Kenapa dia malah meminta, ya Allah kasihani dia, seolah-olah saya nggak ngasihani dia. Tapi kan jarang kita berpikir sejauh itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Ketika Allah berikan ujian, musibah kepada seorang hamba, maka itu tandanya Allah sayang kepadanya. Sebagaimana Bapak kita dulu memberatkan kita, ya, memberikan berbagai macam beban kepada kita. Itu tujuannya karena demi kebaikan kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, Allah berikan cobaan, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah, semuanya karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk beliau mengatakan, kalau kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan dunia ini sesuatu yang tidak memuaskan, artinya banyak kesusahan. Kita mengakui bahwa dunia adalah tempat yang banyak kesusahan. Apapun kondisi kita, bahkan nun sewu orang walaupun diberi amanah berupa harta yang banyak, uangnya banyak, tidak kurang uangnya sama sekali, tapi Allah kadang kasih ujiannya dari yang lain. Meskipun sugih, tapi ujiannya yang lain lagi. Mungkin dikasih sakit, mungkin diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan orang tuanya dan sebagainya. Setiap orang punya ujian. Boleh jadi orang ini tidak diuji dengan hartanya, diuji dengan yang lainnya. Ada orang yang keluarganya harmonis, kemudian istrinya baik, anaknya baik, tidak ada masalah, tapi Allah uji dengan berbagai macam kekurangan, banyak macam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa Allah menjadikan dunia ini penuh kesusahan? Orang kaya pun bahkan dengan harta yang melimpah itu butuh perjuangan yang keras. Seringkali kita melihat orang-orang sukses, Masya Allah ini punya, misalkan saya sering mempelajari atau melihat tayangan-tayangan tentang orang-orang yang bisnisnya sukses. Sebenarnya ternyata perjuangannya panjang, luar biasa. Apapun profesi seseorang yang sekarang kita lihat memiliki prestasi yang luar biasa, ternyata liku-liku perjuangannya luar biasa. Bahkan mungkin lebih susah dari yang kita alami. Saya melihat salah satunya bagaimana outlet salah satu merek ayam goreng sampai punya hampir 300 outlet yang besar-besar. Mengalami hal yang luar biasa sampai untuk makan saja susah. Artinya untuk orang-orang yang sekarang kita lihat, kita pandang wah hartanya melimpah saja, itu butuh perjuangan yang puluhan tahun panjang, banyak kesusahan yang dilalui. Itulah dunia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini penuh kesusahan?
Apa Allah tidak sayang dengan kita? Tentu Allah sayang kepada kita. Apa tujuannya Allah jadikan dunia ini penuh kesusahan? Tujuannya adalah agar kita punya harapan besar terhadap akhirat. Kalau kita disenangkan full 100% di dunia, mungkin kita kerasan di sini, sudah di sini saja. Nggak akan berpikir tentang akhirat. Justru Allah berikan banyak kesusahan supaya kita sadar bahwa biarlah di sini susah, tapi tujuan saya adalah akhirat. Allah sayang dengan kita, Allah arahkan kita untuk akhirat, supaya hati kita tidak terpaku, tidak terikat, tidak jatuh cinta dengan dunia ini. Maka Allah jadikan banyak kesusahan. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah timpakan kepada kita semuanya, selama kita beriman kepadanya, kita harus yakin, harus sadar bahwa itu adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melakukan dosa sekalipun, lalu Allah berikan musibah, itu juga Allah kasih sayang kepada kita. Allah ingin mengembalikan kita. Bagaimana Allah menjelaskan tentang ayat tentang kerusakan yang terjadi di alam ini. Allah nyatakan, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Sehingga kerusakan-kerusakan yang tadi adalah ulah tangan manusia, dan itu adalah sebuah kesalahan. Tujuannya Allah berikan musibah, kerusakan-kerusakan, banyak bencana alam dan sebagainya. Tujuannya adalah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian dari ulah tangan mereka sendiri. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah sengaja rasakan, timpakan, ini saya kasih banjir bandang. Ini adalah sebagian dari sebabnya adalah ulah tangan kalian sendiri. Ya, hutan yang tadinya hijau royo-royo ditebangi. Bahkan bukan hanya hutan atau pohonnya yang ditebangi, tapi karena keserakahan gunungnya yang diambil. Bapak jenengan perhatikan kalau jalan-jalan, mungkin yang biasa goes ke daerah Jatirejo ke sana itu satu persatu bukit itu dihabiskan, Pak. Bukan hanya hutannya yang hilang, tapi gunungnya yang hilang. Bukit satu persatu, ada yang separuh bukit gerowak hilang. Ya, Masya Allah. Ini Allah berikan kadang-kadang dengan berupa musibah-musibah bencana alam, agar kalian merasakan sebagian dari ulah tangan kalian sendiri. Tujuan akhirnya apa? La'allahum yarji'un, supaya kamu sadar. Lah kalau dibiarkan terus nggak ada musibah, orang akan semakin merajalela, akan semakin serakah, ya, lost, tanpa kontrol. Allah sayang kepada kita. Diberikan musibah ini supaya kamu menyadari bahwa perbuatan kamu salah, kamu supaya kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kasih sayang dan cinta yang sejati bisa jadi diaplikasikan dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Namun kalau selama itu dasarnya cinta dan kasih sayang yang sejati, pasti ujungnya adalah targetnya memberikan manfaat kepada yang dicintainya dan menghindarkan mudarat dari orang-orang yang dicintainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai macam musibah, itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk memiliki kesadaran seperti ini tidak mudah Bapak Ibu jamaah sekalian. Berapa banyak orang yang tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, ini pernah saya sampaikan, mengulang kembali bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa ada 4 golongan manusia saat mendapatkan musibah. Ketika seseorang diuji oleh Allah dengan sakit, berkurangnya harta, usaha yang bangkrut, keluarga yang berantakan, atau apa saja, maka ada 4 kelompok manusia dalam menyikapinya. Yang pertama adalah orang-orang yang murka. Dia marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari murkanya dia menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tercela, yaitu diantaranya mungkin dengan cara hatinya tidak terima, kemudian lisannya mengumpat, memarahi, ya, mencela Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Dan juga mungkin secara fisiknya dia merobek baju, dia memukul wajahnya, dia meratapi dan sebagainya. Ini adalah kelompok yang pertama, saat menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala dia murka. Kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita termasuk orang yang sabar, itu adalah level kedua sebenarnya. Apa itu orang sabar? Sabar sebagaimana arti dari sabar itu sendiri. Sabar memiliki sinonim. Sinonimnya adalah al-habs, al-habsu. As-sabru adalah al-habs, yaitu menahan. Artinya ngempet, Pak. Jadi orang sabar itu ketika dapat musibah, sebenarnya dia nggak suka. Dia nggak suka dengan musibah itu, sama sekali nggak senang. Tetapi dia mampu menahan hatinya dari mencela Allah, dari menolak takdirnya Allah. Dia tahan hatinya, dia tahan lisannya, dia tahan tangannya, dia tahan anggota badannya. Dia tidak suka dengan musibah itu, tapi dia mampu menahannya. Itulah sabar. Dan kalau kita termasuk orang yang sabar, itu baru level kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ridho. Dengan musibah-musibah yang Allah berikan, dia menjadi orang yang ridho, orang yang rela, orang yang menerima 100%, tidak ada rasa berat sama sekali. Ini level yang sangat berat, Pak. Level ketiga. Dan level yang terakhir, yang keempat adalah orang-orang yang bersyukur dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berat. Bagaimana orang diuji dengan kesulitan, dengan sesuatu yang berat, tapi dia bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih, saya sangat dipedulikan oleh Engkau. Saya diberi kebaikan oleh Engkau. Saya berterima kasih kepadamu. Saya ingat bahwa Rasulullah telah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira yusib lahu." Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan berikan musibah kepada hamba tersebut. Berarti kalau saya dapat musibah, Engkau berikan kebaikan bagi saya. Terima kasih. Segala puji bagimu, ya Allah. Nah, ini level yang luar biasa, berat sekali. Mungkin mayoritas manusia banyak yang murka, sebagainya ada yang sabar. Tapi untuk level yang ridho, ini sudah langka. Apalagi yang bersyukur dengan segala keadaan, segala musibah. Rasulullah SAW telah membuktikan bahwa beliau orang yang mampu bersyukur kepada Allah di saat susah maupun senang. Ketika senang mendapat kebahagiaan, beliau mengatakan Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmatnya semakin sempurnalah kebaikan. Ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi dan keadaan. Beliaulah orang yang menjadi contoh bagi kita semuanya, manusia yang memasuki level yang keempat. Ketika mendapat ujian, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ingin menaikkan level kita saat kita mendapatkan sesuatu yang berat dengan ujian-ujian yang Allah berikan, salah satu poin pentingnya adalah seperti contoh sederhana yang tadi saya sampaikan, bahwa bapak kita dulu itu keras, harus begini, harus begitu, menyusahkan kita, tapi itu semua untuk kebaikan kita semuanya. Kita betul-betul tanamkan dalam jiwa sedalam-dalamnya bahwa Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih. Apapun yang Allah berikan itu pasti membawa manfaat bagi saya, atau Allah ingin mencegah saya dari keburukan. Kalau kita diberikan sakit, kita berbaik sangka kepada Allah, ya Allah, mungkin dengan sakit ini Engkau cegah saya dari banyak perbuatan dosa. Ya Allah, alhamdulillah, dengan saya nggak punya duit, Engkau cegah saya dari banyak keburukan. Kalau saya punya duit, mungkin saya sombong.
Kalau saya punya duit mungkin saya banyak melakukan dosa. Maka engkau berikan saya kesulitan, kesusahan karena engkau ingin mencegah mudorot yang akan menimpa saya. Selalu berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang menimpa kita, kalau dasarnya kita yakini bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, maka kasih sayang Allah diwujudkan dalam wujud yang berbeda. Ada kalanya dengan sesuatu yang menyenangkan, ada kalanya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah yang beliau sampaikan dalam salah satu poin di kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaiton, yaitu tentang kasih sayang atau cinta yang sejati, menuntut manfaat untuk yang dicintainya dan menghalangi semaksimal mungkin segala hal yang membahayakan orang yang dicintainya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling utama di dalam Islam, ibadah yang merupakan mi'rajul mu'min. Sebagaimana Rasulullah menyatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah Isra Mi'rajnya seorang mukmin. Salat adalah wisata religinya orang-orang yang beriman. Maka pada pagi hari ini Allah beri kesempatan kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah di salah satu rumah Allah yang mulia ini, yaitu Masjid An-Nur, yang semoga Allah senantiasa menerima amal-amal baik kita dan menjadikan kita selalu istiqomah dalam menjalankannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang cinta dan kasih sayang di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaiton, yang pada poin intinya sebenarnya adalah bahwa cinta dan kasih sayang itu Allah jadikan sesuatu yang memiliki kekuatan. Karena dengan cinta, dengan kasih sayang, seseorang akan melakukan mungkin sesuatu yang di luar perkiraan, pengorbanan yang tidak sedikit. Maka syaitan tahu potensi ini, maka dia merusak cinta seorang hamba agar cintanya justru menghancurkan dirinya, agar cintanya itu nanti menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah menjabarkan begitu luas bab tentang cinta ini pada pertemuan 2 pekan yang lalu, karena pekan kemarin kita selingi dengan tema lain. Maka pada pertemuan yang terakhir yang tentang kitab ini, kita sudah membahas tentang syubhat dan syahwat. Maka ini juga merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari cinta, karena banyak orang yang beralasan dengan cinta padahal itu adalah mengikuti syahwat. Berapa banyak orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan ini karena cinta. Maka inilah salah satu jebakan syaitan. Pada pagi hari ini beliau membahas satu poin yang sangat penting, yaitu tentang kasih sayang sejati. Cinta dan kasih sayang sejati itu seperti apa? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan di awal kitab ini atau di awal bab ini bahwa cinta atau kasih sayang yang sejati itu menuntut pemiliknya untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi yang dicintainya,
dan menuntut orang yang mencintai tadi untuk menahan, menghalangi, menghilangkan segala bahaya yang akan menimpa orang yang dicintainya. Jadi dengan sederhananya adalah kalau kita ini sayang kepada seseorang, kita ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat baginya. Dan kalau kita sayang kepada seseorang, kita akan berusaha maksimal mencegah segala hal yang membahayakan dia. Ini kata kuncinya. Sehingga kalau ada orang mengaku cinta, mengaku sayang, tapi dia tidak memberikan manfaat kepada yang disayanginya, maka ini cinta yang palsu. Kalau dia mengaku cinta dan sayang, tetapi tidak berusaha mencegah sesuatu yang membahayakan orang yang katanya dicintainya, maka cintanya adalah cinta yang semu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, disinilah kita butuh sekali pemahaman yang mendalam sehingga kita tidak salah dalam menyimpulkan sesuatu. Seringkali kita menyimpulkannya ini sebuah cinta, padahal itu sebaliknya. Seringkali kita menyimpulkan ini